Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mirayanti Pasande, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 12 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas 1.1 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, berkembang secara utuh melalui proses pembelajaran yang berpusat pada apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya fokus pada bagaimana mengajar agar pembelajaran bisa tuntas dan materi pembelajaran selesai sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, saya mendominasi pembelajaran karena saya menganggap murid sebagai objek dan pembelajaran dan guru sebagai subjek atau berpusat pada guru. Yang ketiga, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah dan tanya jawab, karena saya berpikir anak belum tahu banyak tentang pengetahuan, sehingga saya sebagai guru yang aktif mentransfer ilmu. Yang keempat, memberi tugas tanpa mempertimbangkan keberagaman karakteristik anak yang berbeda-beda. Dan saya juga tidak pernah membawa anak keluar kelas untuk belajar di alam. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, pandangan saya berubah dan saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun dan mengarahkan potensi alami yang dimiliki oleh anak-anak sehingga mereka dapat mencapai tingkat keselamatan dan kebahagiaan yang maksimal sebagai individu dan anggota masyarakat. Proses menuntun ini bertujuan untuk membentuk anak, mengembangkan kekuatan alami anak sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan kekuatan potensi yang dimilikinya. Pendidikan adalah konteks ini lebih memilih kepada kepentingan dan perkembangan anak. Anak bukanlah sebuah kertas kosong yang bisa diatur sesuai dengan keinginan orang dewasa, melainkan mereka lahir dengan potensi alami yang perlu dipahami dan dibimbing secara bijaksana. Guru harus melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek ilmu pengetahuan saja. Berdasarkan pada pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka guru perlu merubah pemikiran berkaitan tentang konsep pemikiran antara lain. 1. Saya harus lebih fleksibel dalam menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Mereka perlu mampu menyesuaikan pendekatan dengan strategi pembelajaran agar relevan dengan perkembangan zaman dan mampu merangsang minat serta motivasi belajar anak. Yang kedua, saya perlu mengubah pendekatan pembelajaran ini dari model yang berpusat pada guru menjadi model yang berpusat pada anak. Saya perlu memberi kebebasan kepada anak-anak untuk mengeksplorasi potensi dan minat mereka sendiri. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan memberi bimbingan yang tepat.
Yang ketiga, saya perlu mengubah cara pandang saya terhadap anak sebagai individu yang memiliki kekuatan alam yang perlu dipahami dan dibimbing. Ini berarti menghargai setiap anak sebagai individu yang unik dan mengakui potensi serta kebutuhan mereka secara individu. Yang keempat, dalam proses pembelajaran saya harus sabar dan ikhlas dan memahami karakter anak yang berbeda-beda agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpihak pada anak. Dalam proses pembelajaran, guru harus sabar dan ikhlas memahami karakter anak yang lahir dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menggunakan pendekatan sistem Amung, yaitu mengutamakan menuntun daripada menuntut. Yang kedua, mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif yang melibatkan partisipasi aktif dari siswa, seperti memasukkan juga unsur permainan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, menyesuaikan pembelajaran dengan realita tempat tinggal peserta didik, atau dengan kata lain, kodrat alam dan perkembangan zaman. Yang keempat, mengimplementasikan prinsip merdeka belajar dengan pencapaian karakter dan moral anak dalam proses pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Hal penting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan baik sesuai kodratnya, menghamba pada anak, melayani mereka dengan setulus hati, memberi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembang anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana. Kesimpulan, pentingnya pembelajaran yang menekankan aspek moral dan karakter, serta menggunakan pendekatan yang memahami kodrat alam dan dinamika zaman menjadi fokus utama dalam transformasi pendidikan. Seorang guru harus menjadi contoh dan teladan, membangkitkan semangat dan memberikan dorongan moral kepada peserta didik agar pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Semua upaya ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pendidikan, menciptakan generasi yang berkualitas dan berkontribusi positif, karena seorang guru digugu dan ditiru. Demikian, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak Kota Sorong. Terima kasih.